Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Raza Reski, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Negeri 1 Sampolawa. Ya, kita berjumpa lagi di koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tim program guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Buton Selatan yang merupakan calon guru penggerak dari saya sendiri, yaitu Reza Reski dari SMP Negeri 1 Sampelawa. Kemudian ada pengajar praktik saya dari SMP Negeri 1 Bau-Bau, yaitu Bapak Hasmin, dan ada fasilitator kami yang selalu bertemu dan berfasilitasi di LMS, yaitu ada Ibu Ratna Yukitasari dari SD Negeri Lubuk Sari 01. Baik Bapak Ibu guru sekalian, yang perlu kita pahami bersama terlebih dahulu itu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar murid yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat mendukung semua kebutuhan belajar murid di kelas kita. Karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diampu untuk semua murid, kita perlu tahu bahwa setiap murid itu unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang dapat kita lihat dari minat, gaya belajar, kesiapan belajar, kemampuan literasi dan numerasi, maupun aspek-aspek lainnya. Sehingga, bagaimana cara kita untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas yang kita ampu? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami beberapa hal. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran bagi murid. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid itu sendiri. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar yang dapat kita persiapkan sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal siswa sehingga diketahui sejauh mana pemahaman siswa tentang apa yang akan dipelajari. Kedua, minat belajar. Minat belajar merupakan minat yang dapat kita ketahui dari setiap anak, yang pastinya minat dari setiap anak itu beragam. Ini perlu dipahami oleh guru karena minat merupakan salah satu motivasi utama siswa untuk menjadi semangat belajar di dalam kelas. Ketiga, profil belajar. Profil belajar ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat memahami pembelajaran di dalam kelas. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan yang pertama, mengamati perilaku. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Ketiga, melakukan refleksi pembelajaran di setiap akhir pembelajaran, bahkan di setiap akhir tahunnya. Keempat, berkomunikasi dengan guru di kelas sebelumnya agar kita mengetahui bagaimana karakteristik anak tersebut ketika berada di kelas kita saat ini. Selanjutnya, membaca raport di kelas sebelumnya. Dan terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan tes diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa, bagaimana gaya belajar siswa, dan lain-lain sebagainya yang ingin guru ukur apabila ingin memulai sebuah pembelajaran di dalam kelas. Strategi pembelajaran berdiferensiasi itu terbagi atas 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, semisal materi, pengetahuan, dan keterampilannya yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang digunakan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian. Sedangkan diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid dapat berlatih dan dapat memahami cara membedakan proses mana yang dijalani oleh siswa. Selanjutnya,
Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid yang bisa menjadi penerapan atau pengembangan dari yang mereka telah pelajari. Selanjutnya kita akan berpikir bagaimana keterkaitan antar modul, baik itu dari modul 1.1 hingga modul 2.1 saat ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, pada modul 1.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar siswa yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Kaitan antara modul 1.2 dan modul saat ini yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki nilai-nilai dalam guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sehingga dari pemahaman itu, guru dapat menjadi coach bagi guru lain untuk memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum merdeka. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara guna mewujudkan visi dari guru penggerak yang telah disusun bersama sebelumnya. Dan kaitannya bersama modul 1.4 yaitu sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sebaiknya guru dan murid telah membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga memunculkan budaya positif dalam kegiatannya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih telah menyaksikan video kali ini dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan apa yang kami sampaikan semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.